Shalom Mamang, Inang. Hari ini kita hari Minggu adalah Minggu Septuagesima dengan topik Minggu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terpasu-pasu doaka nama hapo satu debata. Dan hari ini kita launching tahun kesehatan dan program. Untuk itu ada acara, kita mari berdiri. Amang Inang, mari kita duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah minggu kita dan sekaligus acara launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 di Gereja HKBP Keramat Jati. Untuk itu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua.
Kita memasuki Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini juga akan dilaksanakan launching orientasi pelayanan tahun kesehatian sebagai bagian transformasi di gerejamu HKBP Keramat Jati. Topik minggu kita hari ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu, andalkanlah Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerendahan dan ketaatan kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini.
karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 754 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND 435 ayat yang pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersenyum. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND 512 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Horas, Warta Minggu, tanggal 13 Februari 2022. 1. Pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini minggu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tarpasu-pasu do akana marhaposan tu debata. 1, 2. Launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatan, serta launching program kerja dan anggaran tahun 2022. Hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022, pada kebaktian pukul 9 WIB, Gereja akan melaksanakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatan, serta launching program kerja dan anggaran tahun 2022. Kita berdoa kiranya melalui acara ini seluruh parhalado dan jemaat bersatu hati untuk melakukan pelayanan di tahun 2022 demi kemuliaan nama Tuhan. 1-3. Pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Firmanto Situmorang, anak dari Bapak M. Situmorang almarhum, Ibu Rosleni Boru Manulang, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Tengah, dengan tunangannya Teresia Oktoberiana Yosepine Siharma, putri dari Bapak Insinyur Sumihar Simamora CSS, Ibu Kori Larisma Boru Lumbantobing, Jemaat HKBP Eben Ejer Kanal Timur, Resort Eben Ejer Kanal Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 pukul 9 WIB di HKBP Eben Ejer Kanal Timur, Resort Eben Ejer Kanal Timur. Tuhan memberkati. 1-4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Februari 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Andre William Sihombing, Ibu Lilis Peronica Boru Ambarita yang baru berkeluarga, tinggal di alamat Jalan Gangsao nomor 118, RT 008, RW 01, Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, wilayah Wik Balekambang. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. 1-5. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 13 Februari 2022, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Romeo Manik, Ibu Nelly Perawati Borsinaga, bersama 1 orang anak. Jemaat dari Wik Duku pindah ke HKBP Medan Tenggara, Resort Medan Tenggara, Distrik 10 Medan Aceh. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 1-6. Anggota jemaat dikenakan hukum pengambalaan dan siasat gereja. Pertama, sesuai dengan Ruhut Paramahanion Dohop Pamisangon RPP Strip HKBP tentang perkawinan bab 4.1.L, maka sejak hari ini, Minggu 13 Februari 2022,
dikenakan hukum pengembalaan dan siasat gereja HKBP kepada Marta Octavia Tampu Bolon, putri dari Bapak Singal Tampu Bolon almarhum, Ibu Herlina Boruh Hasibuan dari Wik Kampung Tengah, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Mari kita doakan agar segera kembali ke jalan Tuhan. 2. Sesuai dengan Ruhut Paramahanian Dohot Parmisangyon RPP strip HKBP tentang perkawinan bab 4.1.L, maka sejak hari ini, Minggu 13 Februari 2022, dikenakan hukum pengembalaan dan siasat gereja HKBP kepada Fernando Parulian Nainggolan, putra dari Bapak Juragan Nainggolan, Ibu B. Boru Panggabean almarhumah dari Wik Makassar II, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Mari kita doakan agar segera kembali ke jalan Tuhan. 1.7. Jadwal pelaksanaan kebaktian Minggu. Sesuai dengan program kerja dan anggaran tahun 2022 tentang pelaksanaan kebaktian Minggu. Jadwal pelaksanaan kebaktian Minggu mulai tanggal 6 Maret 2022 adalah sebagai berikut. A. Kebaktian sekolah minggu. Pertama, kebaktian sekolah minggu kelas TKA, TKB, dan TKC dilaksanakan secara online atau live streaming. 2. Kebaktian sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 6 SD dilaksanakan secara offline atau tatap muka, masuk pukul 8 WIB, bertempat di ruang gereja. B. Kebaktian Minggu Khusus Remaja. Kebaktian Minggu Khusus Remaja dilaksanakan secara offline atau tatap muka, masuk pukul 11.30 WIB, bertempat di gedung remaja. C. Kebaktian Minggu Dewasa Manang Namagodang. 1. Kebaktian Minggu Pagi Bahasa Batak, masuk pukul 6 WIB. 2. Kebaktian Minggu Pagi Bahasa Batak, masuk pukul 10 WIB. 3. Kebaktian Minggu Sore Bahasa Indonesia, masuk pukul 17 WIB. D. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam ibadah bahasa Indonesia akan menggunakan buku nyanyian atau BN HKBP. 2. Dalam ibadah minggu tidak disediakan print out acara. Dimohon kepada jemaat untuk membawa Alkitab, buku nyanyian HKBP, dan Bible buku ND. 3. Gereja hanya menyediakan 100 print out warta jemaat setiap minggunya. Bagi jemaat yang membutuhkan warta jemaat, dapat mengambil ke kustori gereja. Hal ini dilakukan gereja untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan Indonesia dan menghindari pemanasan bumi. Warta jemaat berbentuk soft file dapat diterima oleh jemaat melalui WhatsApp group setiap week dan melalui web HKBP Kramat Jati. 4. Jadwal ibadah ini berlaku jika kondisi pandemi COVID-19 mereda atau melandai. Angka Romawi 2, pelayanan koinonia atau persekutuan. 2.1. Ibadah Bona Tahun Ama Saresot. Sesuai dengan program Resot tahun 2022, pelayanan bidang koinonia pada bulan Maret akan dilaksanakan ibadah Bona Tahun Ama Saresot HKBP Resort Kramat Jati. 2.2. Ibadah Bona Tahun Seksi Perempuan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, masuk pukul 17 WIB, gereja
melalui seksi perempuan akan melaksanakan ibadah Bonataun seksi perempuan bertempat di ruang serbaguna Gereja HKBP Keramat Jati. Dihimbau kepada seluruh jemaat kaum perempuan dari setiap WEK dan seluruh anggota Punguan Kor, Punguan Ina, Punguan Ina Hanna, dan Punguan Suara Elviko untuk turut serta mengikuti acara ini. 2.3. Ibadah pembukaan pertangyangan WIK. Pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, gereja akan melaksanakan ibadah pembukaan pertangyangan WIK masuk pukul 19.30 WIB bertempat di gedung gereja. Ibadah ini akan dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Kami menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti acara ini. Romawi 3 lain-lain. 31. Persembahan perpuluhan. Sesuai hasil rapat Huria tanggal 15 Januari 2022 dalam program dan anggaran tahun 2022, gereja akan melaksanakan penyampaian persembahan perpuluhan yang dilaksanakan dalam kebaktian minggu pertama setiap bulan. Khusus bulan Februari, persembahan perpuluhan disampaikan pada hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Persembahan perpuluhan akan kita sampaikan setelah khotbah melalui amplop perpuluhan yang telah disediakan gereja. Marilah kita menyampaikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati. 3.2. SK Pendeta. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 08/SK/01/2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Peraja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Oluan Sihotang STH Sitohang STH jabatan dahulu Pendeta HKBP Restot Diski mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Restot Keramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 akan dilaksanakan acara Bagon Jakonon. 3.3. Penatua memasuki masa pensiun. Pada tanggal 24 Januari 2022, Situa Dr. Randus Melki Pasaribu telah genap memasuki usia 65 tahun serta memasuki masa pensiun sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP bab 7 pasal 27.6 tentang penatua. Sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado pada tanggal 8 Februari 2022, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 11.30 akan dilaksanakan acara memasuki masa pensiun untuk Situa Dr. Randus Melki Pasaribu. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan mengadakan persembahan ke depan setelah khotbah sebagai tanda kasih jemaat untuk pelayanan yang telah dibaktikan oleh Amang Sintua Dr. Randus Melki Pasaribu di gereja ini. Tuhan memberkati. 3.4. Calon Sintua. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap week dan demi terciptanya pelayanan yang sinergitas, gereja menghimbau agar setiap week memberikan usulan nama jemaat sebagai bakal calon Sintua. Adapun kriteria jemaat yang dapat diusulkan sebagai calon Sintua sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27.2 halaman 169 adalah sebagai berikut.
Pertama, warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat. 2. Rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus. 3. Berperilaku tidak bercelah. 4. Paling sedikitnya berumur 25 tahun. 5. Sehat rohani dan jasmani. 6. Sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. 7. Dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka dan ditetapkan oleh rapat pelayan takbisan. 8. Dilaporkan paling lambat akhir bulan Februari 2022 ke Sekretariat Gereja. 35. Pelaksanaan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta boleh kita baca di dalam warta. 36. Sewa gedung serbaguna boleh kita baca di dalam warta. 37. Pemberitahuan dan ajakan boleh kita baca di dalam warta. 38. Amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop lux, persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan sebelum khotbah. Persembahan kedua untuk pusat dan persembahan perpuluhan yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. 39. Amplop perpuluhan sesuai dengan hasil rapat Rudia tanggal 15 Januari 2022 di program ke-22, maka pada minggu ini tanggal 13 Februari 2022 kita akan menyampaikan amplop perpuluhan. Kita sampaikan setelah khotbah. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih, mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 666 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Mana
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya mau menyapa kita semuanya, baik jemaat yang hadir mengikuti ibadah secara offline dan online atau live streaming. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Mungkin yang di rumah tentunya banyak yang sedang istirahat, isoman karena faktor COVID-19, apalagi varian Omikron yang begitu dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kami berdoa buat kita semua, Amang Inang, saudara-saudari kami, apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan menjaga saudara semuanya. Amin. Ya. Hari ini, minggu ini adalah hari yang bersejarah bagi kita, bahwa kita pakai ibadah minggu untuk melaksanakan launching tahun kesehatian dan program anggaran HKBP Kramat Jati secara resmi. Kalau selama ini hanya disampaikan di tengah-tengah sermon Parhalado, launching tersebut, tapi sekarang ini di depan jemaat semuanya menyaksikan, yakni launching tahun kesehatian, program dan anggaran kita, karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Baiklah, kita menggunakan waktu kita saat ini, kita mau disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya sebagai khotbah Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan, tertulis dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Marilah kita dengarkan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian bunyinya. Saya mohon dulu AC ini dikurangin atau dimatikan, karena saya seperti di freezer sekarang ini. Ngelihian amang tahe. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, PHP. Apa itu PHP? Iya, pemberi harapan palsu. Pernahkah kita melakukan PHP? Atau pernahkah kita diperlakukan PHP? Sering. Iya. Pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Adakah di sini pemuda-pemudi? Ada, ya. Ini kena sekali ya. Saya mengutip seorang perempuan dengan sambil dia menangis, dia mengatakan demikian, aku pikir ia begitu mencintaiku, rupanya ia tertipu oleh perangai
teman prianya. Pria itu selalu mengungkapkan kata-kata indah dan menunjukkan tingkah laku yang mengindikasikan tertarik kepadanya. Ternyata itu boleh terlihat dari casing, penampilan oke, ya, penuh dengan mesra, romantis luar biasa, tapi bukan rokok makan gratis, ya. Ternyata pria itu melakukan hal yang sama kepada banyak perempuan lain. Dia mengatakan, aku tertipu oleh si pemberi harapan palsu. Tapi saya tidak tahu apakah laki-laki juga mengalami seperti itu. Atau hanya perempuan saja yang mengalami sakit hati karena PHP. Tapi bisa jadi, namanya manusia normal. Bisa terjadi kepada kaum laki-laki juga ini, bukan hanya kepada perempuan. PHP, ya, dia mengalami PHP seperti itu. Ya. Pemberi harapan palsu. Ya. Tapi bisa juga ini terbawa dalam udah sampai satu rumah tangga begitu. Ya. Pokoknya saya menikah. Nanti urusan pacaran di dalam rumah tangga. Begitu ada banyak komentar daripada banyak orang seperti itu. Udahlah, udah tua kamu, di dalam aja nanti pacaran katanya begitu kan. Mau juga ini perempuan ini atau laki-laki ini. Tapi ternyata masuki rumah tangga, begitu juga PHP. Nah, bisa juga terjadi di masa keluarga yang bukan yang muda saja, yang menengah. Bahkan yang sudah lansia, ya begitu ya. Ya, dia begitu baik terhadap istri atau suaminya, tapi di sana sini dia bermain dengan yang lain. Ini kan kurang ajar ya kan? Nah, begitu. Mau dikasih apa nih? Tape ya kan? Nah, begitu ya. Nah, itu dalam hubungan suami istri atau berpacaran. Tapi di dalam dunia bisnis juga terjadi, di dunia pekerjaan juga terjadi, di dunia perdagangan juga terjadi. Namanya manusia berusaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, bukan? Tidak ada yang mau rugi dalam hidup ini, ya. Nah, ini sering terjadi PHP juga begitu ya. Bisa juga terjadi dalam dunia pendidikan seperti itu ya. Bahwa anaknya dijanjikan masuk di dalam dunia perguruan tinggi yang ternama, ternyata ya ketika uang itu sudah disampaikan nggak bisa masuk begitu, uangnya juga nggak bisa pulang seperti itu kan, itu penipuan namanya. Demikian juga model invest yang sekarang ini ya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, mula-mula begitu menggiurkan, kita invest uang itu lalu ada bunganya ya atau timbalannya per bulan lancar, pertama, kedua lancar, ketiga setengah lancar, keempat seperempat lancar, dan seterusnya nggak lancar-lancar, dan sehingga mogoklah, nggak ada kelihatan batang hidungnya juga di permukaan dunia ini. Ya, dia lari kabur begitu ya, itulah si penipu. Bapak Ibu saudara-saudariku, manusia mungkin dapat menawarkan pengharapan kepada sesamanya, walaupun tidak semua pengharapan itu palsu. Ya, kita juga jangan terus takut dengan sekitar kita. Ada juga manusia yang baik, bukan? Tapi ada juga manusia yang jahat seperti itu. Ya. Tidak semua pengharapan itu palsu. Tetapi pengharapan kepada sesama manusia sifatnya adalah sangatlah terbatas. Dan tidak jarang berujung pada yang namanya apa itu? Kekecewaan. Ya. Namun manusia tidak jera-jeranya melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang berbeda. Mengapa manusia mau melakukannya ini? Enggak jera-jeranya. Karena Bapak Ibu sekalian, manusia memiliki
mindset atau pola pikir yang mendominasi dirinya adalah yang instan, yang pragmatis namanya, cepat, mudah begitu. Karena mindset ini, pola pikir ini ya sangat mendominasi kita sekarang ini, apalagi di zaman masa kita sebutlah pandemi COVID-19 ini ya. Bahwa manusia ingin melakukan segala sesuatu pekerjaannya itu ya sedikit capek tapi banyak untung, kan begitu? Ya kan? Saya pernah dibilang sama anak-anak, "Mak, kalau di luar negeri berbeda loh, Mak. Ya, nggak capek-capek orang itu diinvest aja uangnya, jadi berkembang banyak, Mak," katanya gitu kan. Bah, kalau Indonesia lain, ya kan? Udah tenaganya capek, pikirannya capek, otaknya capek, waktunya banyak, hasilnya nggak banyak, Mak, katanya kan begitu. Ya benar juga ya. Tapi apakah seperti itu? Mana yang mau kita pilih? Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, bahwa mindset ini sangat juga berbahaya, mengganggu kita. Mindset yang sifatnya instan, pragmatis ini, yang semua serba kilat cepat, ya, tidak mau repot-repot, ya. Sadar tidak sadar bahwa kita diperhadapkan dengan bahaya sebenarnya yang mengancam kehidupan kita, cepat atau lambat, seperti itu. Bahkan bukan hanya membahayakan diri kita, tetapi banyak orang juga seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berhati-hati untuk berpikir bagaimana untuk kita lebih cerdas, tetapi semuanya itu ada koridornya, yaitu firman Tuhan. Nah, ini dia. Ya. Bagaimana menyambungkan kehidupan kita ini dengan Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Nah, di situ dia yang paling penting. Jadi mindset itu ada 3. Mindset yang disebut pragmatis, instan. Yang kedua teoritis. Yang ketiga filosofis. Nah, bagaimana mindset pola pikir filosofis ini yang hakiki, yang mendasar, bahwa iman itulah yang membungkus kehidupan kita. Iman itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Itu sebabnya bagaimana kita lihat dalam teks ini, 3 dosa bangsa Israel pada zaman itu sehingga Allah mendatangkan bencana dan malapetaka kepada mereka. Yang pertama, dosanya adalah sudah terukir dalam hati mereka, dalam-dalam. Kedua, mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Ketiga, hati bangsa Yehuda sudah sedemikian bobrok. Dosa mereka sudah terukir dalam hati mereka, dalam-dalam artinya menganggap segala sesuatu perbuatan mereka yang jahat itu tidak apa-apa begitu. Ibarat makan, kalau lapar makan saja begitu ya. Begitu juga melakukan kejahatan ya. Ya silakan saja ya. Nanti persoalan belakangan seperti itu. Jadi mereka ini enggak lagi takut kepada Tuhan, tetapi sudah menjadi dipardagikon, bahasa Indonesianya. Nah, itu dia. Iya, silakanlah. Iya, itulah itu, ya. Iya. Iya. Iya, udah mendarah daging. 100 buat Amang Sintua. Iya. Sudah mendarah daging kelakuannya itu. Kalau nggak dilakukan, rasanya dia tidak dia begitu. Kan seperti itu. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sekalian, bahwa kalau begitu keadaan manusia, tentu Allah tidak dapat dipersalahkan, bukan? Bila Ia mendatangkan malapetaka atas kehidupan mereka, yang memang hidup moral, sosial, spiritual mereka sudah bobrok dan amburadul. Hati mereka yang sudah
keras membatu. Kita bisa lihat di ayat ke-9. Ya. Nabi Yeremia menilai mereka ini hidup tanpa iman kepada Tuhan, atau disebut adalah ateis, ya, tidak bertuhan. Sehingga patutlah mereka harus menanggung hukuman Allah, yakni kita bisa lihat ayat 6 itu bagaimana terjadi. Ayat 5 juga terkutuk katanya di sana disebutnya, ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Gimana kalau kita berada di situ, ya? Maunya mang inang? Dan ngadung naulote. Ya. Kalau begitu baiklah. Melodang ngolo hita, kalau kita tidak mau hidup di dalam keadaan yang kaos namanya, yang rusak, ya, yang penuh dengan penderitaan, yang tak terkatakanlah susahnya hukuman itu, berarti kita masih normal, masih waras, masih ingin hidup lebih baik daripada hari sebelumnya. Demikian juga pemazmur mengatakan demikian, sebagai orang fasik, hidup mereka di mata Tuhan seperti sekam yang ditiup angin, tidak berbobot. Itulah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian beratnya bukan hukuman Tuhan kepada mereka yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan manusia. Padahal semuanya itu terbatas. Sementara Allah menginginkan agar manusia itu sejak dulu kala, sekarang dan yang akan datang, manusia kiranya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mereka diberkati. Amin. Iya. Pasti ibu bapak, saudara-saudariku ingin hidupnya diberkati. Enggak ada satupun di sini yang hadir dalam ibadah melalui offline atau live streaming yang tidak ingin diberkati. Saya apalagi, 2 pendeta ini mau kan diberkati, Inang? Pastilah. Amang Inang Sintua, ya, Perbadan Audit, Ketua WEK semua, para pengurus WEK, ya, seksi-seksi, semua Amang Inang yang kami kasih, hidupnya ingin diberkati, tidak ingin hidupnya hancur seperti, ya, berkeping-keping seperti itu. Bagaimana gambaran orang yang diberkati? Bolehkah kita baca bersama di ayat 8? Biar kita merasakan dulu ini dalam hidup kita apa yang terjadi. Kiranya kita aminkan di ayat 8, kita membacanya bersama-sama. Kalau ada di depan boleh ditampilkan, kalau tidak ada melalui HP kita masing-masing atau bawa Alkitab. Mari kita buka ayat 8, 1, 2 ya. Akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hebat, luar biasa, ya. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ciri orang yang mengandalkan Tuhan, pertama, orang yang sebelum bekerja, yang sebelum beraktivitas, selalu dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan dalam doa. Karena tanpa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia merasa kosong, merasa tidak berdaya, tidak mampu. Karena dia merasa lemah, dia meminta kepada Tuhan kekuatan, petunjuk, bimbingan, dan juga berkat-berkatnya tentunya di dalam beraktivitas dia.
dia menyerahkan hidupnya. Berdoa, it is surrender to God. Penyerahan diri kepada Tuhan. Total. Kemudian selesai bekerja, kembali dia bersyukur kepada Tuhan karena dia masih bisa bekerja. Coba Inang Amang tidak bekerja, lamanya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bagaimana rasanya? Penat bukan? Stres, depresi, maunya marah-marah begitu. Tapi bersyukurlah kita mau bekerja, biar sudah pensiun bekerja. Ya Pak Tinjak, ya Sintua MC Tinjak udah pensiun dalam pekerjaannya. Siapa lagi yang udah pensiun? Ya, Amang Sintua HD belum pensiun kan? Masih aktif dia. Ya. Harus bekerja. Bekerja itu nggak harus cair begitu ya. Tahu cair Amang Inang? Iya, wani piro kan gitu. Gak harus itu, ya kan? Tapi ada yang dia hasilkan, umpamanya di rumah pun bisa bekerja. Ya. Bapak-bapak jangan malu kalau ke dapur begitu. Ya, kalau istrinya lagi repot, ya. Kalau perlu orang Batak ini, bapak ini, tapi saya kira kalau bapak-bapak Kramat Jati sudah oke lah ya membantu istrinya. Ya, tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Katanya udah pasti, kan? Ya banggalah saya kan, nggak usah ditatar lagi, sudah jadi penatar bapak ini. Ya baguslah ya, happy saya ya, begitu ya. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kenapa? Ya. Kemudian, apalagi ketika pekerjaannya berhasil, baik itu naik pangkat, ya, dapat gaji tambahan lagi, ya, dari mana, kelipatannya berapa, ya, nggak terhitung, bahkan mungkin banyak, so many fruit, ya, happy sekali, enjoy dia, aduh, kayaknya hidup ini mau 1000 tahun lagi nih lamanya, begitu kan, karena semua cair-cair ya kan, nggak ada yang mandek begitu, ya kan, aduh happy kali lah, ya, senang sekali kita. Tapi semua Amang Inang tidak menganggap sebagai hasil dari jeripayanya semata. Tapi Tuhan yang bekerja di sana, yang mengasihi kita karena kita mengandalkan Dia, kan begitu. Tapi sebaliknya ketika pekerjaan kita ya tidak sukses, ya, ini banyak ini ya, apalagi korban COVID, ya kan? Bukan karena sakit penyakit saja, ya, bisa juga sakit kantong, ya kan Amang Inang? Iya. Dulu dapat sekian-sekian, ya. Sekarang aduh separuhnya aja nggak ada Inang. Bukannya untung, buntung katanya. Aduh tahe. Ngeri sekali dengar-dengar seperti itu ya. Gimana kita menghadapi keadaan kita ini, ya? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masih dong, ya. Kok baru ujian seperti itu aja kita monjab? Bangkit. Masalah itu your problem, ya, can change your life, dapat mengubah kehidupanmu. Bukan makin buruk, makin baik begitu. Bahwa kita tidak tergantung dengan segala apa yang kita miliki. Tapi bagaimana kita tergantung kepada Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, itu ya. Disitulah kunci kehidupan, kebahagiaan dalam hidup kita, bila kita memang sudah total menyerahkan diri kepada Tuhan, baik suka maupun duka. Problemnya manusia itu tidak mau yang duka-duka begitu, ya. Dianggap itu berat, nggak sanggup begitu. Padahal pada ujungnya adalah semua baik-baik saja, kan? Kalau kita memang sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Ini pendeta ngomongnya kecap nomor 1 atau apa? Enggak, betul Inang. Ya bukan Inang
Amang saja yang mengalami problem. Tanya ini Inang Pendeta Erna, pasti banyak problemnya, ya kan? Apalagi Pendeta Lilis, ya kan? Berbaju toga hitam pun atau berbaju putih pun, ini kalau dikupas nih banyak problemnya. Apalagi Inang badan audit ya. Banyak, karena urusan uang ini. Ya kan? Begitu. Banyak problemnya. Tapi bagaimana kita mengatasi problem ini? Semua kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, ketakutan, kepanikan yang berlebihan, kita limpahkanlah pada Tuhan, pemberi kehidupan ini. Karena kita nggak sanggup, ya kan Amang Inang, nggak sanggup menjalani kehidupan yang berat dengan sendirinya. Tapi Tuhan akan sanggupkan kita semua menghadapi apapun. Badai pasti, iya, badai pasti berlalu, peganglah itu. Ya. Semua diproses sebagai anak Tuhan yang setia kepadanya. Mengimani bahwa Tuhan adalah pemberi solusi terbaik atas persoalan hidupmu. Gimana kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan 100%. Inilah ujian yang kita hadapi, Amang Inang. Ya. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Ini pertanyaan yang mendasar saya tampilkan kepada kita. Apakah saudara dan saya sudah dapat dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya diberkati Tuhan? Ketika saya merenung, mempersiapkan khotbah ini, pertama pasti kepada diri saya. Betulkah saya orang yang diberkati Tuhan? Orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Betulkah hidup saya sudah menjadi berkat? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Bila belum menjadi berkat kita buat banyak orang, ada apa dengan dirimu? Mengapa itu terjadi? Kita belum bisa menjadi berkat bagi orang lain. Semua kita yang berkumpul di sini pasti menginginkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hanya masalahnya Rahib Alemit mengatakan, dia seorang yang hidup di padang gurun. Dia berkata seperti ini, godaan terbesar dari seorang manusia di dunia ini adalah ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Sadar tidak sadar, mari kita introspeksi diri kita. Apakah aku seperti itu? Godaan begitu besar di hadapanku sehingga di alam tak sadar kita ingin menyamai Tuhan, diri kita dengan Tuhan. Godaan besar ada di depan kita, Amang Inang. Kenapa si A punya ini? Kenapa keluarganya bagus-bagus? Kenapa mereka itu seperti no problem? Saya dulu juga melayani di tengah-tengah gereja, bergumul dengan orang atau bahkan parhalado,
tapi bukan di Kramat Jati nih ya ceritanya ya. Jangan ditarik ini ceritanya ya, di satu gereja ya kan. Aduh, kalau ngomong pintar banget ya. Anak-anaknya semua berhasil seperti itu. Ini teman sebaya saya ini, anak-anaknya seumuran seperti itu, kayak gak ada masalah seperti itu. Tapi pergumulan saya begini, betul gak ini hidup mereka ini betul-betul di dalam Tuhan? Ya, pasti para pendeta juga mengalami seperti itu. Ya, melihat banyak tingkah-tingkah yang bikin perenungan muncul di situ. Ternyata tidak. Demikian juga bisa terjadi kepada kita, kecemburuan itu. Ya. Kenapa orang yang baik-baik seperti Amang Inang kok banyak cobaan, sementara orang yang jahat nggak ada begitu masalah? Apa yang terjadi dalam keluarga ini? Salah satunya keluarga Parhalado. Ya. Pertama, Inang itu sakit kanker, meninggal ujungnya. Amang itu sakit jantung, meninggal ujungnya dengan waktu yang cepat. Pormainnya sakit kanker, meninggal ujungnya. Borunya cerai. Yang satu lagi pisah. 3 anak punya problem. Ini bukan orang miskin ini, orang ternama begitu, tapi bisa terjadi begitu. Jadi memang kembali kepada Alkitab bahwa ya, kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Kehidupan kita ini terus berjalan dari satu titik ke titik yang akhir. Jadi tidak berhenti pada satu titik saja. Dia akan berjalan terus. Bila hari ini kita happy, besok belum tentu happy. Oleh karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar kita terus menerus mengandalkan Tuhan. Sehingga badai itu pasti berlalu. Semua berujung pada baik-baik pada akhirnya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terapkan yang pertama. Hiduplah bersyukur. Ketika kita boleh lahir dalam keluarga Kristen, bersyukurlah kita menjadi keluarga Kristen, mengenal Yesus itu anak Allah dan juru selamat kita. Bahwa hidup kita ini gak hanya di dunia. Gak ada ajaran lain seperti ajaran kita. Itu yang mau saya katakan kepada kita semua, Inang. Bersyukurlah bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Di masa COVID ini ya, 2 tahun ini sudah mau kita jalani nih, Maret nanti. Ada yang bilang kita rayakan. Ngapain kita rayakan itu, saya bilang. Ya, kita doakan supaya gak ada lagi, kan saya bilang. Kalau rayakan dia masih ada, kan? Gak mau saya merayakan itu, saya bilang. Tapi ini joke, dibilang kawan-kawan gitu. Enggak mau dirayakan. Kita sungguh nanti tanggal berapa itu Maret, kita mungkin di situ kita doa syafaat ya dalam gereja ini. Nah, kita melihat Tuhan masih menolong kita, ya, menjaga kita. Yang kedua, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Imago Dei. Tentunya kita dipanggil mempunyai etika dalam menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Etika kita, etika Kristen. Apalagi status kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Lewat ajaran firman Tuhan yang menjadi pedoman, kompas hidup kita, kita pasti tahu apa yang baik dan yang buruk dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kau ulangi melakukan PHP. Stop.
Ini nggak main-main ini. Ya, jangan coba-coba lagi. Tipu menipu, nggak ada. Tuhan akan masuk kamu ke dalam hukuman yang sangat berat yang tidak mampu kita tanggung, Amang Inang. Ya. Stop itu PHP. Siapa anak muda ya yang mengikuti live streaming ini juga ya, yang dimana janji-janji palsu kepada perempuan lain, stop. Perempuan juga begitu, stop. Ya. Cukup satu. Ya. Kalau nggak cocok, ya udah kan bisa kecuali kalau sudah menikah, jangan lah. Ya kan? Jangan terus ya ujian itu. Yuk kita perbaiki. We improve ya each other ya. Kita improve. Ada kekurangan istri atau suami, anak. Ayo kita nggak ada kata istilah terlambat. Ayo kita go ahead lah, kita majulah ya. Mengandalkan Tuhan tentunya akan terjawab semuanya dalam kehidupan ini. Dengan kita firman Tuhan menjadi barometer dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya adalah sangat berharga kita di mata Tuhan. Ya Amang Inang. Ya. Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya, ikuti dia, andalkan dia. Pastilah mendapat berkat. Pastilah kau menang. Kalau saya baca ada satu ilustrasi di sini yang buat lucu kita, bisa tapi jangan lucunya yang dilihat, tapi maknanya ya begini. Bibir seorang Kristen, ini judul ilustrasi ini. Pada suatu masa hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali bertemu makhluk hidup lain langsung diterkam dan dilahap habis. Terutama manusia. Singa buas ini sangat suka dengan daging manusia. Aduh, serem banget ya. Makanya kita takut sama singa kan. Kalau sudah ketemu daging manusia, tak peduli tulang-tulangnya pun ya, yang keras sekalipun pasti akan remuk dan tak pernah tersisa oleh taringnya yang runcing, itu katanya. Suatu saat ketika tahu bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang baik, ini katanya, maka berkatalah ia kepada teman-teman singa yang lain, aku telah mendengar seruan di padang gurun dan saya ingin bertobat. Saya tidak akan mengganggu orang-orang Kristen lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku. Namun setelah lewat beberapa hari, seorang Kristen lewat, singa liar dan buas itu sekali lagi melahap orang itu. Seluruh bagian tubuh orang tersebut dimakan habis, tak tersisa kecuali bibirnya. Ia lalu dicemooh teman-temannya. Bukankah engkau ingin bertobat dan berjanji tak akan menjadikan orang Kristen sebagai santapan lezatmu? Mengapa hari ini engkau justru sekali lagi membunuh seorang Kristen? Hahaha, katanya kan. Singa buas itu tertawa dan menjawab, saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam orang Kristen. Namun orang yang telah kumakan itu telah kucium sebelum diterkam. Ternyata sama sekali tak tercium aroma kekristenan. Kecuali bibirnya saja. Karena itu bibirnya sajalah yang tidak kumakan. Jangan menjadi orang Kristen yang hebat, ini pesannya. Cuma di bibir. Kalau berkhotbah jago, menasihati hebat, tetapi sayang perbuatannya sendiri tidak menunjukkan seorang Kristen yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kiranya ilustrasi itu bisa menyadarkan kita agar kita menunjukkan betul-betul karakter kita sebagai orang Kristen. Jangan KTP. Itu seringkali disinggung oleh Bapak Pendeta Dr. S.I. Nababan almarhum tentang makanan keras dan makanan susu. Ya. Kalau hanya menjadi orang Kristen KTP, itu berarti masih makanan susu orang itu. Tapi kalau tidak KTP lagi, tapi kehidupannya sudah bagian jadi contoh teladan yang baik bagi sesama, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka ya hidupnya sudah menghadapi disebut makanan keras
Apapun tantangan yang besar di hadapan dia tidak mundur, dia selalu mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan melakukan launching, apa hubungan teks ini kepada kita. Di penghujung khotbah ini, dengan launching tahun kesehatian 2022, program dan anggaran HKBP Kramat Jati 2022, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam melakukan apa yang sudah kita launching pada saat ini. Itulah pentingnya di launching di tengah gereja, di tengah ibadah minggu, agar kita semuanya tanpa terkecuali, bahkan saya sendiri, teman-teman saya, mitra saya, para parhalado, amang inang yang kami kasihi, marilah sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, satu hati kita melakukan launching ini dan mewujudkan tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Marilah kita diundang oleh Allah merayakan ini dalam konteks yang sangat sulit hidup kita. Tetapi kita akan diberkati Tuhan bila bersama-sama kita mengandalkan Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami semua Tuhan, agar hidup kami diberkati dengan mengandalkan Engkau saja. Tuhan, biarlah seruan ini bukan hanya seruan begitu saja, tetapi seruan yang menyentuh kehidupan kami, agar kami menyerahkan hidup kami kepadamu, 100% totalitas hidup kami, sehingga kami berbuah lebat dengan keinginan daripadamu, ya Bapa. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami pada minggu khususnya jam 9 ini, di mana kami akan melaunching tahun kesehatian dan juga program anggaran gerejamu ini, HKBP Kramat Jati. Hadirlah Engkau Tuhan, bekali kami, dan biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir dan mengalir, membasahi kehidupan kami semuanya tanpa terkecuali. Walaupun kami menghadapi badai COVID-19 dengan dampak-dampaknya Tuhan, tapi kami tidak mau menyerah dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan yang maha baik, yang mengasihi kami. Itulah andalan hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, seluruh jemaat-Mu bertekuk lutut di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon berkat-Mu yang berlimpah itu turunlah di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu semuanya ini. Kami khususnya berdoa Tuhan, di mana ada jemaat-Mu yang dikenakan hukum pengembalaan dan cacat gereja. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka dan pertumbuhan, sehingga mereka terus setia kepadamu, yaitu kepada Marta. Demikian juga kepada Fernando Parulian Nenggolan, putra dari Bapak Juragan Nenggolan Boru Panggabean dari WEK Makassar II. Tuhan, kiranya kasih-Mu terus menerus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus Tuhan di masa hukuman penggembalaan ini, mereka menyadari akan kelemahan mereka dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka minta ampun dan mereka berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang semakin baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan,
Kepada jemaat yang baru, Tuhan berkatilah mereka, keluarga Andre William Siombing, Ibu Lilis Veronica Boru Ambarita, menjadi jemaat yang bertumbuh imannya di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga buat rencana gerejamu dengan jadwal pelaksanaan kebaktian minggu ini, kiranya berkenanlah Tuhan dapat kami lakukan. Kendati pun di masa COVID ini tidak menentu Tuhan, tapi kami mohon bimbingan daripada-Mu agar semua bisa berjalan dengan baik. Demikian juga rencana ibadah Bona Tahun Amasa Resort pada bulan Maret direncanakan, dengan juga ibadah Bona Tahun seksi perempuan HKBP Keramat Jati. Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi mereka melakukan itu. Oleh karena itu beri mereka Tuhan, semua panitia sehati penatua yang memasuki masa pensiun, Bapak Sintua Dr. Hanus Melki Pasaribu, kiranya persiapan untuk itu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga para calon Sintua Tuhan yang kami harapkan boleh terwujud penambahan tenaga pelayan-Mu di setiap week, apalagi yang sangat membutuhkan. Kiranya Engkau gerakkan jemaat-Mu ini Tuhan, amang inang untuk memberikan hatinya mau menjadi pelayan-Mu. Kami mohon ya Bapa pertolongan-Mu. Demikian juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit, yakni Amang Sintua STR Siregar, Juliana Boru Sitohang, Emar Paung, Amang Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, B. Sibarani, Nyonya Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Sitorus, Nyonya Sintua M. Pardede A. Boru Lumban Raja, keluarga Pomparan Opung Hartini Sitorus, Amang Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Amang Sintua EM Butar-Butar, Pinta Boru Sinaga, Angel Boru Nababan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Sitorus Boru Aritonang, Marcel Sitorus, Mikael Sitorus, Rudi Sitorus, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Amang Sintua Aje Sinaga, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Berta Boru Pakpahan, Coko Pakpahan, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Hutagalung Boru Simbolon, Helen Boru Siboya, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Siaan, Sabar Siregar, Joshua Siringoringo, Demus Siringoringo, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya Situmorang Boru Siaan, Meliana Nancy, Julita Angelina, Nyonya Sintua H. Sitorus Boru Duluk Saribu, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, Nyonya Purba Boru Silaban, Amang Sintua Dr. P. Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar, M. Boru Tagalung, Melva Boru Tambun, Grace Seli Boru Sitorus, Dedi Aditya Sitorus, E. Sianturi, Nyonya Sianturi Boru Silaban, Esther Sianturi, Deborah Sianturi, Cynthia Sianturi, Gracia Putri, Nyonya Sintua Siaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Nyonya Apriani Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, Marisi Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Valentina Boru Siringoringo, MP Siaan Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya MP Siaan Boru Raja Guguk, Daniel Aldrian T. Sinaga, Deswita Claudia Boru Sinaga, Willy Hutasoit, Beth Wilson Sitorus, Nyonya Sitorus Sintua Boru Tampu Bolon, Nyonya Silalahi Boru Siadari, Naomi Boru Silalahi, Noveli Boru Silalahi, Saselin Boru Silalahi yang dirawat di rumah sakit, yakni Nyonya Sitorus Boru Marpaung, Joanna Boru Simatupang, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Jeremia Shalom Pasaribu, Jonathan Sinurat, Nyonya Silaban Boru Tambunan, Manser Sinambela.
Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu, kasihanilah kami, kasihanilah mereka Tuhan, berilah mereka kekuatan dan berkati Tuhan obat yang dimakan, semua makanan yang masuk kiranya menjadi kesehatan bagi mereka, demikian juga perawatan para medis dan juga keluarga yang campur tangan mendampingi mereka yang sakit, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya sehingga mereka boleh sembuh. Dokter juga Tuhan berkati, para perawat, demikian juga keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka tidak putus asa menjalani kehidupan ini, tetap berserah padamu. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Dengan masa-masa sulit ini, di masa COVID apalagi Tuhan, kiranya Engkaulah yang menyertai kami, kuatkan kami Tuhan menjalani keadaan yang sangat sulit ini. Kami percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kami, agar kami semakin mendekatkan diri padamu. Kami serahkan Tuhan doa permohonan kami ini yang kurang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita, persembahan kedua ke kantor pusat, dan persembahan perpuluhan. Berilah yang terbaik. Mari kita bernyanyi. Yesus hapus aku, gunung mampasomu, adia bujungan dina somarno.
Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki acara launching orientasi pelayanan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2022, yaitu tahun kesehatian dengan tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Pada hari ini juga, gereja kita akan melaksanakan launching program dan anggaran tahun 2022. Marilah kita bernyanyi, jemaat bangkit berdiri. Sai patama diriku oleh Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh mata dini sahur turahati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orientasi pelayanan HKBP 2022 memanggil kita untuk hidup dalam kesehatian. Kesehatian sangat dibutuhkan dalam hidup bersama. Dengan demikian, setiap orang dalam persekutuan adalah teman seperjalanan menuju satu tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. HKBP Kramat Jati. Dengan mengucap syukur, Resort Kramat Jati Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2000 menolong kita semua untuk dapat seia sekata dalam melaksanakannya. Amin.
jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur gereja telah menetapkan program dan anggaran HKBP Kramat Jati tahun 2022 sebagai tanda kesehatian kita untuk melaksanakan program dan anggaran. Secara simbolis kami akan menyerahkan buku program dan anggaran ini kepada Ketua Dewan Kononia sekaligus mewakili seksi Amang Sintua L. Simangunsong, Inang Ketua Dewan Marturia sekaligus mewakili seksi Inang Sintua R. Boru Siregar, Amang Ketua Dewan Diakonia sekaligus mewakili seksi Amang Sintua D. Simangunsong, Amang Ketua MPA Amang Sintua HD Sirait, mewakili seluruh pengurus WEK Kampung Tengah Amang J. Tampu Bolon, dan mewakili audit Inang Nyonya Siahan Tianggur Boru Silalahi. Marilah kita bergandeng tangan untuk melakukannya, kiranya menjadi sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat untuk bangkit berdiri, marilah kita bernyanyi nomor 792 ayat 1. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, tibor tibion mai mau Tuhan, habaran nilas niroha, tuna masaki, tuna dangoli, kame bangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Allah yang memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan, maka dari itu janganlah takut, seperti firman-Nya yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada tahun kesehatian ini, marilah kita menyatakan komitmen melakukan yang terbaik sesuai tugas yang kita emban dengan hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Pada tahun kesehatian ini kita saling mengampuni atas kesalahan dan kekurangan masing-masing. Marilah kita saling memperhatikan dan saling menopang di kala goyah dan menguatkan di kala lemah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.